Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan siang hari ini. Dan seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada siang hari ini bunyinya begini. Bang Horas, mohon dibahas untuk Departemen HRD di pertambangan. Baik, akan tetapi sebelum kita ulas lebih detail, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Terkait dengan Departemen HRD atau pengelolaan personalia atau pengelolaan tenaga kerja pada kegiatan pertambangan, tidak ada dibahas secara detail pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM. Baik itu Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang penerapan kaidah pertambangan yang baik maupun pedoman pelaksanaannya yaitu Kepmen 1827 tahun 2018. Nah, ataupun di Permen 11 tahun 2018 yang sudah digantikan oleh Permen SDM nomor 7 tahun 2020 ataupun di peraturan-peraturan atau turunan-turunannya baik itu berbentuk Kepdirjen misalnya di Kepdirjen 308 309 tahun 2018 maupun di Kepdirjen 185 tahun 2019 tidak ada dibahas secara detail bagaimana tentang pengelolaan personalia atau pengelolaan tenaga kerja pada kegiatan pertambangan. Akan tetapi sahabat dunia tambang kita ada beberapa hal yang perlu kita tekankan dan ini diatur di peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM khususnya Ditjen Minerba terkait dengan personalia. Yang pertama kita ingin sampaikan bahwa sesuai dengan Permen SDM nomor 7 tahun 2020 di pasal 62 yaitu mengenai kewajiban IUP dan juga di pasal 72 tentang kewajiban perusahaan jasa pertambangan khususnya UJP bahwa baik IUP maupun UJP harus mengutamakan tenaga kerja lokal dan nasional. Yang mana yang disebut lokal? Nah, lokal tidak didefinisikan pada peraturan tersebut, sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi bisa kita artikan bahwa lokal itu atau dalam rangka perekrutan tenaga kerja mulai dari yang terdekat. Bahkan di banyak kegiatan pertambangan saat ini, mereka mengelompokkan menjadi ring 1, ring 2, ring 3. Yang mana itu ring 1? Apakah kecamatan atau kabupaten? Terserah, silakan, tapi mulai dari yang terdekat. Artinya bisa kita mulai dari level RT misalnya atau RW atau desa. Ya, mulai dari yang terdekat. Jadi harus mengutamakan tenaga kerja lokal dan nasional. Nah, itu yang pertama, sahabat dunia tambang kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingatkan adalah sesuai dengan Permenaker Trans nomor 40 tahun 2012 itu tentang jabatan-jabatan yang dilarang dijabat oleh tenaga kerja asing atau ekspatriat. Di sana pada bagian lampiran kita bisa melihat ada 19 jabatan yang dilarang untuk dijabat oleh tenaga kerja asing. Akan tetapi 19 jabatan itu sebenarnya kita bisa kelompokkan menjadi 2 kelompok jabatan. Karena jabatan nomor 1 sampai 18 itu semua adalah jabatan-jabatan yang mengurusi masalah personalia. Kemudian jabatan yang ke-19 maksud saya, itu jabatan atau penyelenggara keselamatan kerja. Artinya jabatan nomor 1 sampai 18 itu kita bisa kelompokkan menjadi penyelenggara personalia. Dan di sana disebutkan bahwa khusus untuk penyelenggara personalia dan juga penyelenggara keselamatan kerja tidak boleh dijabat oleh tenaga kerja asing. Harus orang Indonesia, TKI. Nah, itu yang kedua yang perlu kita ingatkan, Bapak Ibu. Kemudian hal yang ketiga yang perlu kita ingatkan lagi, bahwa sesuai dengan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018, khususnya di lampiran 3 dan tepatnya di halaman 147, di sana disebutkan bahwa tenaga kerja atau pekerja tambang berhak mendapatkan diklat, pendidikan dan pelatihan. Maka sebagai pengelola personalia, kita perlu mempetakan tenaga kerja mana yang perlu mendapat diklat apa. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Nah, itu yang ketiga, sahabat dunia tambang kita. Yang keempat adalah masih di Kepmen SDM 1827 tahun 2018 dan masih di lampiran 3 di halaman 150, di sana disebutkan bahwa pekerja tambang
berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Dan ini juga didukung dengan Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, khususnya di halaman 41 sampai 43, di mana medical check up atau pemeriksaan kesehatan yang dimaksudkan di sini adalah itu di awal pekerja tambang tersebut masuk bekerja di perusahaan tersebut, kemudian secara berkala, kemudian pemeriksaan kesehatan khusus, dan yang keempat adalah pemeriksaan kesehatan di akhir dia bekerja. Artinya pada saat mau pensiun misalnya, atau mungkin resign misalnya. Nah, seperti itu sahabat dunia tambang kita. Jadi itu yang keempat. Ya, yang pertama tadi bahwa harus mengutamakan tenaga kerja setempat. Artinya dalam rangka merekrut, ya kita pastikan kita mengutamakan tenaga kerja lokal dan nasional. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan Permenaker Trans nomor 40 tahun 2012 bahwa pengelola personalia tidak boleh dijabat oleh tenaga kerja asing. Nah, yang ketiga dan keempat sesuai dengan KPNSDM 1827/2018 bahwa pekerja tambang berhak mendapatkan diklat dan pemeriksaan kesehatan. Dan yang kelima, tidak kalah pentingnya sahabat dunia tambang kita perlu ingatkan sesuai dengan Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, khususnya di halaman 303, di sana disebutkan bahwa pekerja tambang yang bekerja pada kapal isap produksi wajib mampu berenang dan menggunakan rompi pelampung. Nah, khusus untuk pekerja tambang yang bekerja di kapal isap produksi dan sejenisnya tentunya, berarti kapal kerup juga masuk, semua pekerja tambang tersebut wajib mampu berenang. Maka sebagai pengelola personalia, pada saat kita mau melakukan perekrutan, ya kita menjadi syarat, kita bisa membuat menjadi syarat bahwa orang tersebut harus mampu berenang. Atau kalau tidak mampu, dapat kita trainingkan. Atau dalam rangka mempetakan kebutuhan atau penempatan pekerja tambang, dapat kita tempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, ada 5 hal tersebut yang perlu kita ingatkan sahabat dunia tambang kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepmen 555 tahun 95 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi ada bagian yang saya suka sekali, yaitu di pasal 26 sampai di pasal 32 Kepmen 555 tahun 95. Di sana sebenarnya sudah dijelaskan secara detail apa hak dan kewajiban pekerja tambang. Dan yang ini harus diketahui, harus dimengerti oleh pengelola personalia atau HRD departemen. Misalnya, di sana disebutkan bahwa setiap pekerja tambang itu wajib yang pertama mematuhi peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan dan memelihara APD misalnya. Yang ketiga, wajib menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain yang terkena dampak akibat pekerjaan kita. Nah, dan seterusnya kewajibannya. Dan haknya berhak sama mendapatkan diklat, medical check up, dan yang paling saya suka terkait dengan hak ini adalah di sana disebutkan bahwa pekerja tambang berhak menolak pekerjaan apabila persyaratan keselamatan tidak dipenuhi. Persyaratan keselamatan tidak dipenuhi, misalnya tidak ada prosedur, tidak ada CSA, atau tidak dilengkapi dengan APD, dia berhak menolak. Dan yang terakhir di sana disebutkan bahwa pekerja tambang itu dapat dikenakan sanksi. Akan tetapi sahabat dunia tambang kita terkait dengan sanksi, dunia tambang kita ingin mengingatkan, jangan sampai bagian personalia atau HRD departemen selalu berorientasi pada sanksi. Orientasi pada sanksi itu akan menimbulkan rasa takut, rasa enggan melaporkan kalau terjadi tindakan atau kondisi tidak aman. Nah, mari kita tegur, misalnya seseorang melakukan tindakan tidak aman, mari kita tegur dalam rangka pembinaan. Misalnya kita menemukan seorang pekerja tambang tidak mengenakan atau menggunakan APD, langsung kasih sanksi. Hati-hati sahabat dunia tambang kita. Kenapa begitu? Karena di Kepdirjen Minerba 185 tahun 2019 di halaman 12 di poin yang ke-7 disebutkan bahwa pemegang IUP wajib menyediakan APD secara cuma-cuma. Begitu kita temukan seorang pekerja tambang tidak mengenakan APD secara cuma-cuma, kemudian kita kasih sanksi,
Padahal dia tidak mengenakan karena memang dia belum diberikan APD. Betul, dia salah. Akan tetapi bukan hanya dia yang salah, tapi pengawasnya juga salah. Maka kalau dia diberi sanksi, maka yang pertama sekali layak diberi sanksi adalah pengawasnya. Jadi teman-teman di bagian HRD departemen atau yang mengelola personalia, kita ingin menyampaikan jangan berorientasi pada sanksi, tapi berorientasilah pada pembinaan. Sehingga yang belum tahu menjadi tahu, ya. Dan mari kita berikan training diklat. Sebelum kita training, mari kita lakukan dulu training need analysis. Bagian HRD dapat bekerja sama dengan user. User departemen pekerja tambang tersebut bekerja, training apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa difasilitasi oleh bagian HRD atau departemen HRD. Nah, kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi, dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM khususnya Ditjen Minerba, tidak ada yang spesifik atau detail mengatur tentang pengelolaan personalia. Akan tetapi ada beberapa hal di peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM atau Ditjen Minerba yang mempengaruhi atau mengatur secara tidak langsung bagian HRD atau Departemen HRD. Seperti tadi, memberikan diklat, MCU, medical check up, dan syarat-syarat bekerja di tempat kerja khusus. Misalkan tadi kapal isap produksi atau kapal keruk wajib mampu berenang. Dan kewajiban UP dan UJP wajib mengutamakan tenaga kerja lokal dan nasional. Jadi kira-kira begitu sahabat dunia tambang kita. Saya pikir sudah terjawab. Akan tetapi apabila ada pendapat lain atau sharing pengalaman yang berbeda atau sesuatu yang belum jelas, silahkan masukkan di kolom komentar. Baik sahabat dunia tambang kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, dukung terus program pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona. Dan sampai saat ini social distancing masih diberlakukan. Dan mari kita jaga kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang lain. Dan serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, badai pasti berlalu.